Oh iya. Tapi udah di tag kan, Jul? Udah, memang udah kayak gini aja udah. Nama acaranya berawal dari mula. Berawal dari mula di Baik teras Teh Rizky. Iya. Oh enggak ya? Kan nama tim. Oh. bersama Narto. Oke. Jadi toh nanti Narto ada main di sini juga malam ya toh ya. Ada Jenny. Sore kita sebelum rame, aku ngobrol dulu sama Narto dikit-dikit. Jadi ini pertama kalinya aku ngobrol sama orang yang baru ketemu. Tapi aku udah tahu dari dulu. Aku juga udah tahu lama banget. Cuma baru ini lagi kita duduk ngobrol ya toh ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dititip lah sama aku toh. Dititip sama siapa? Dari Boneng, kau kenal juga karena Boneng. Dari Bali yang ongkirnya mahal dari kan? Bali kan. Jadi pakai WA aja dia. Dia bilang gini toh, ada nih di lirikmu tentang abang-abangan yang sering kau ceritain di lirik itu. Itu dia penasaran tuh. Si Bang Boneng. Ya sama kami juga. Penasaran. Itu siapa toh abang-abangan itu? Ya maksudnya kayak misalnya citra si abang-abangan ini kan udah memang kayak gitulah ya kan, pakai tanda kutip gitu kan. Ya itu sebenarnya universal tuh Bang. Mana abang-abangan yang rese, itu untuk dia gitu. Yang merasa aja ya, yang merasa aja ya. Tapi kalau nggak ada drop name, nggak ada aku tunjukin untuk sini gitu. Iya. Tapi apa ya, kalau aku lihat toh ya karena abang-abangan ini juga yang membuat mental kita jadi teruji. Betul sih. Nggak semua abang-abangan kayak gitu Bang. Iya, Ada juga yang bagus. Ya sebenarnya yang kalau misalnya kita ambil positifnya asik. Yang kalau abang-abangan Ya kita ambil yang positif aja lah toh. Ngapain yang zaman sekarang tuh nggak usah yang negatif-negatif. Yang negatif tinggal aja. Mudah-mudahan ya. Terus gimana? Yang menjegal kita tuh kadang-kadang kan itu pula yang bikin cambuk kan. Maksudnya yang bikin kita makin. Nah di posisi yang seperti ini tuh banyak yang kayak bisa ngelanjutin, banyak yang stop nih akhirnya. Ya. Jadinya. Jadi dia betul-betul nggak bisa ngembangin karyanya lagi kan gitu kan. Tapi kayak kau kan kayak bisa kan gitu kan ngelewatin itu gitu kan. Nah itu menurutmu kayak mana tuh toh? Kalau aku sih nggak peduli ya, maksudnya nggak peduliin lah yang kata-kata orang. Ini nggak kata abang-abangan nih. Kata orang lah ya. Kata orang. Ya maksudnya kok gini kok gitu ya nggak usah peduliin dia mau bilang. Berarti sebenarnya aja. Yang di lirikmu tentang abang-abangan ini nggak ada lah ya? Ada sebenarnya dari gue. Ada sebenarnya, coba kamu bilang. Coba nanti aja lah, habis dari sini ya. Nanti aku WA aja Boneng kalau Boneng pingin tahu kali. Itu toh, satu toh. Kedua, kita udah tahu lah Narto karya-karyanya semua segala macam kan kayak gitu kan. Nah, kok bisa ngebuat karya seperti ini? Kok terinfluence dari mana nih toh? Kalau misalnya luar negeri dulu. Orang gitu. Nah, kok terinfluence dari apa yang kau buat, apa yang kau jalanin? Kalau menurut aku kalau aku kan lebih kebanyakan storytelling, terus bahas-bahas isu gitu kan. Kalau menurut aku Kendrick sama J. Cole lah. Kalau misalnya J. Cole ini dia lebih ngomongin mental atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya Kendrick dia lebih ngomongin hood dia yang tempat tinggal dia, walaupun dia bukan gangster gitu kan. Cuman yang dilihat dia tiap hari orang ditembak kepalanya, ya itu dia nge-represent itu kan. Kok ngikutin terinfluence dari itu? Iya. Makanya apa yang kulihat, itu yang gue bilang. Tapi kok memang dari dulu di Medan aja toh ya? Ya. belum ngelihat. Makanya kok buat main travel. Makanya kok buat main travel tuh kayak mana toh? Main travel tuh sebenarnya nggak itulah banyak juga yang nanya Bang kalau dalam sebenarnya main travel ini tentang apa sih gitu kan. Sebenarnya main travel itu apa yang aku pikirkan, nah itu yang aku tulis. Jadi sebelumnya kan belum ada judul nih, kan. Terus aku lihat lirik aku loh, ini apa sih, tentang apa gitu. Ya aku buat aja lah main travel supaya orang menerjemahkannya juga agak ngerti lah minimal. Nanti malam kok bawa tuh ya? Enggak. Aku cuma satu lagu kayaknya. Satu lagu. Apa lagu tuh? Lagu Warsip sama si Niko. Nanti malam ya? Iya. Nanti malam Nato main juga, nanti kita nonton juga dikit. Dari berawal dari mula. Berawal dari mula. Baik Teh Rizky. Baik Teh Rizky and tim. Terus kalau misalnya lokal toh, influence-mu kira-kira menurutmu yang nggak kita bilang influence paling nggak ini oke nih Bang kalau di Medan Bang, atau nggak di Indonesia? Kalau di Medan dulu ya kan? Kalau di Medan. Di Medan tuh kalau menurut aku secara pergerakan Bang Jere.
J-Ray fundamental. J-Ray fundamental, terus secara flow ada namanya Bang James Burnett, Bang Yudi keren. Keren kali tuh, gila. Iya. Tak kenapa aku suka aja sama dia. Itu kalau Medan tuh ya. Medan, no homo tapi ya. Nikah bulan nanti ya. Kalau misalnya Indonesia kalau masalah hustle-nya si Tuan 13, kalau masalah Upi ya. Kalau misalnya masalah lirik ada namanya Insting. Insting. Mas dia pengen Oh, kok banyak transfer dari mereka inilah ya. Iya. Iya. Tapi cara nguliknya aja dari orang itu terinspirasi. Cuman nggak aku ikutin. Terus tuh kalau pendapat tentang antusias orang umum lah, tentang hip hop ini tadi, pendapatmu tentang orang umum? Tentang hip hop. Kalau menurut aku sekarang kayak misalnya hip hop apalagi di 2020 dan muncul Travis Scott ya. Iya. Orang udah mulai Beserta kawan-kawannya itu lah ya, Iya. Sam Rocky apa. kepaket semua gitu. Dari dia nggak cuman si rapnya aja bang, kalau menurut aku yang buat si rapnya ini makin dikenal itu dari sneaker, dari Iya, banyak faktor fashionnya lah. iya. Banyak faktor dari streetball juga sekarang kayaknya Basket. spiritnya udah sama semua. Iya. Banyak apa yang anak basket nge-rap jadinya tuh. Iya kan. Banyak. Karena Damian kan Lillard tuh sampai buat lagu. Karena kan si basket ini kan masih satu ini kan, Iya. satu circle sama si hip hop. Ada Iya. Streetball itu Iya. hip hop. Iya, kenapa? Aku nanya. Iya. Kenapa streetball itu hip hop? pendapat aku. Kemarin aku ada bilang streetball itu hip hop toh, karena menurut aku gini, anak streetball udah pasti dia suka hip hop atau dia pasti hip hop. Oh, dengerinnya musik-musik hip hop. Iya, karena memang streetball di zamannya itu lagi zamannya berkembangnya hip hop di luar sana. Oh, Bersamaan. Kan dari New York kan? Iya, dari New York. Dari- Ada tuh lapangannya yang legend. Rucker Park kalau lapangan basketnya. Jadi yang main tuh DJ. Jadi rappernya itu jadi malah buat tim. Tanding itu nama acaranya ABC. Nama acara streetball. Nama acara streetballnya itu tahun Itu 90-an Triumph ke ya? 55. Oh, Entertain Basketball Classic. Itu di Rucker Park. Itu yang main di situ udah orang-orangnya Terror Squad, Fat Joe. Itu yang All-Star NBA-nya ada tuh. Nah, jadi yang main di acara ABC ini, kenapa bisa acara ini gede? Karena banyak pemain-pemain NBA yang main di situ. Kobe Jadi orang Bryant. main streetball juga. Iya, Iverson tuh semua main di acara itu. Makanya aku bilang, ya skenanya streetball ini naik sama hip hop ini sama. Iya. Cuma bedanya mungkin di zaman itu streetball nggak masuk di elemen itu. Iya, betul. Ngerti nggak? Jadi sama kayak gini toh. Kayak sekarang tuh ada dance ya, kayak Jopi dance kan, Iya, B-boy. B-boy. Kalau misalnya di hip hop, sekarang turunannya kan ada yang popping ya, popping, cramping ya, yang emosi dance itu ya, cramping. banyak subnya lagi. Iya, subnya ini kan banyak ini kan. Nah mungkin subnya dari hip hop ini ada juga ke streetball sebenarnya. Jadi aku kayak pingin, ya menurut aku seperti itu. Karena kan kayak hip hop ini memang elemen kan. Iya. Makanya belum tentu yang anak basket itu suka hip hop. Iya, Kalau betul. anak basket. Iya. Tapi kalau anak streetball udah pasti hip hop, udah pasti hip hop. Udah pasti ya kan. Tapi dulu aku main N1 juga tuh. Sempat main N1 streetball tuh ya tahun 2000-an Aku tuh. suka lihat kayak misalnya sebelum mulai game ada tuh di helikopter. Helikopter, Hot House. House tuh anjing. Iya tuh. Itu lama kali tuh. Hot House tuh anjing kali. Itu dia salah satu legend juga tuh. Legend ya? Legend. Dia yang naikin culture streetball itu nggak main basket keras aja tuh. Tapi dia harus bisa trik, harus bisa Oh. dance, harus bisa entertain lah. Oh, iya. Itu dia kalau di Lebih si Hot luas House lagi. tadi. Iya, lebih luas lagi. Berarti si streetball ini kayak misalnya apa memang sebebas itu apa memang ada peraturannya juga? Kayak sama kayak B-boy. Jadi kalau yang bedain streetball sama basket biasa itu sama kayak di B-boy juga. Misalnya nih kan, kayak kok rap juga misalnya. Kok ngajak orang battle freestyle. Ya. Itu pasti yang kok ajak battle freestyle itu dia bakal playback kan, Ya. mainin ke kol lagi kan. Sama di basket kan olahraga tim. Ya. Tapi kalau aku udah tunjuk satu one on one, itu udah pasti aku aja semuanya clear out. Clear out itu nggak ada helping, nggak ada trapping, jadi nggak ada jaga bantu. Oh. Kita betul-betul dikasih space untuk one on one, udah main. Tapi dalam bentuk tim juga. Tapi ya dalam basket tadi, Ya. sama kayak di rap, di b-boy, kan gitu kan. Ya. Jadi ada kayak waktunya itu kayak nggak bisa dibuat peraturan sih. Ngerti kan? Kayak gue punya soul di situ baru gue ngerti. Iya, betul. Ngerti gak ya kan? Jadi kayak ada beberapa orang nggak paham, nggak ngerti ya, karena dia nggak ada soulnya. Ya, Kalau dia ada soulnya pasti dia tahu tuh, secara otomatis. secara otomatis. Itu dia toh. Jadi kalau misalnya hip hop pada dasarnya ini kan dulu berawal dari
banyaknya freestyle yang di jalanan kok ya. Battle freestyle itu kan. Menurutmu tentang itu gimana? Apakah rapper itu harus bisa freestyle? Apakah enggak? Apa gimana? Sebenarnya kalau misalnya sekarang kan Bang, kalau dulu aku rasa iya, karena kan dulu kalau misalnya kita seorang rapper, satu orang itu kan bilangnya MC kan. Yeah. Nah, MC itu kalau misalnya dijabarin dia memang harus punya kekuatan gitu. Ya kekuatan freestyle itu tadi. Terus selain buat musik ya. Kayak kita ambil contohnya si ODB lah, Wu-Tang. Iya, Wu-Tang. Dia tuh kalau menurut aku dalam satu orang tuh dia lengkap gitu. Dia rasanya juga dia nggak gimmick, memang orangnya kayak gitu kan, pura-purakan gitu. Jadi MC itu ya kayak gitu harusnya. Dan sekarang kalau menurut aku perkembangan zaman lah ya, ada juga yang bagian orang bilang kalau rapper itu nggak mesti freestyle, tapi seharusnya Menurutmu? kalau menurut aku, walaupun aku nggak jago freestyle ya, Tapi menurutmu aja harus bisa lah. harus bisa lah ya. Iya, namanya ya maksudnya Itu kayak apa ya? Ya dasarnya rapper itu memang freestyle juga iya, gitu kan. karena kan ibaratnya masalah jago nggak jagonya belakangan. karena kan kita tanya dulu sama orangnya, kok cinta sama hip hop nggak? Kalau Iya. misalnya kok cinta ya kok pasti Tahu. oh ya otomatis ngelakuin itu. Iya. Masalah jago enggaknya kan ya belakangan. Tapi Belakangan. kan kita bisa. Iya. Tapi kok bisa lah ya kan. Tapi kejebak rumah, ujungnya ini. Ya dikit-dikit bisa lah ya kan. Bisa lah ya kan kalau freestyle dikit aja. Sekarang nih. Apa dulu nih ininya nih? Ya kita keliling aja lah ya. Freestyle tentang keliling aja lah. Apa? Teras talk. Teras talk. Sekarang nih ya. Yo, sore ini teras talk mengundang narko. Aku freestyle nggak mungkin mentok. Sayangnya di tempat ini nggak boleh merokok. Kalau enggak, yang nantangin aku semuanya pasti kena toko. Bisa lah, masih bisa. Tentang ini lebih ke umum nih toh. Attitude toh. Jadi aku ngelihat kayak apa namanya di Medan ini kan tadi aku bilang kan sebelum itu kan kayak talent atau potensi di anak di Medan ini bagus nih. Oke semuanya kan. Tapi kadang attitude nggak bisa jaga. Itu yang buat mereka susah berkembang atau susah naiknya nih. Udah kita tinggal di luar di daerah. Terus attitude nggak kita jaga. Itu gimana menurutmu kok? Sebenarnya kalau misalnya kalau aku sih kalau attitude itu sebenarnya dia bukan kita buat sih Bang. Kalau misalnya kau emang baik sama semua orang ya kau pasti menghargain semua orang gitu kalau bicara itu. Tapi kalau misalnya memang di hip hop atau dimanapun yang ada abang-abangannya kan memang harus kita buat kan itu. Jadi ibaratnya aku milih nih kalau misalnya sama kawan-kawan aku ya aku bisa ngelece gitu. Cuman kalau misalnya sama abang-abangan yang kalau menurut aku patut dihargai gitu, terus dia menghargai kita juga ya harus respect juga. Harus jadi itu kalau enggak ya se-skill kemana kau kalau misalnya nggak ada itu. Kebanyakan gini toh jadinya toh. Akhirnya dia cabut nih dari Medan, dia keluar. Terus tetap dibawanya nih karakter attitude yang seperti ini di luar, misalnya Jakarta, Bandung apa mana. Pengalaman dia bisa balik lagi ke Medan toh, karena mungkin mereka dia nggak bisa berbaur dengan teman-temannya sekeliling. Oh iya gara-gara itu ya. Atau sekali aja kita kenal, besok-besok dia udah nggak diajak lagi. Gitu. Itu kan apa ya kayak attitude sih harus dijaga. Harusnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin skill tadi ini di luar sana banyak juga yang jago kok, banyak yang bagus gitu secara karya atau skill gitu kan. Tapi kalau misalnya attitude tadi itu nggak kita jaga, menurut aku stuck di situ aja. Iya nggak? Iya ya? Iya, karena kan ibaratnya gini lah, misalnya kenapa kita harus jaga attitude, itu kan berhubungan juga sama relasi. Iya. Ya kan? Iya. Sedangkan kita dapat jalan baru, dapat persimpangan baru itu dari relasi itu. Iya. Makanya itu kalau menurut aku attitude itu kenapa perlu dijaga. Itu penting berarti ya, Penting. attitude tadi ya. Bukan cuma skill aja ya. Skill aja. Iya. Tapi biasanya ngikut sih. Iya. Kalau misalnya skill udah paten, attitude bisa. Nah juga Bang, aku heran loh. Kayak misalnya menurut abang ya,
kayak misalnya aku banyak dengar kawan-kawan aku, "Woi, aku Medan nih, aku harus keras gini-gini, aku harus nunjukin sisi keras Medan aku gitu." Kalau menurut kamu nggak mesti gitu lah. Enggak kayak gitu. Norak gitu. Kalau menurut aku norak. Rasa aku juga nggak harus seperti itu. Iya, iya. Lebih kayak macam ya karakter kita aja kayak mana. Biasa aja gitu. Kita dari keluarga seperti apa. Iya, gitu aja. Rasa aku ya apa adanya. Rasa aku yang apa adanya ini lebih Karena aku Medan nih, aku pecahkan kepala. Terus kenapa? Kan gitu, aku dari Medan. Terus kenapa kau dari Medan? Biasa aja kan kayak gitu kan. Iya. Ini coba. Ah. Udah lah ya. Apa tuh? Pada wah. Bumber ya. Ya, lebih maskulin ya. Iya. Kalau menurut aku suka juga boom bap karena roots kan. Iya, iya. Tiap hari juga aku dengerinnya boom bap. Karena kalau menurut aku rapper sekarang tuh kan pakai soundnya trap kan. Iya. Itu kan biasanya untuk musik-musik untuk party kan biasanya kalau trap itu. Nah, Kok ya party kali kan? Oh bukan. Jadi terus. Kalau misalnya kalau si boom bap ini kan dia lebih lirik yang lebih fokusin. Kadang-kadang kan boom bap ini sampel-sampelnya pakai jangkis yang jorok-jorok gitu kan, sampel-sampel lagu lama. Jadi kalau menurut aku boom bap adalah sebagus-bagusnya hip hop. Terus kenapa nggak boom bap? Karena aku karakter ya. Iya, kadang nggak. Ya aku ngerti. Udah lah, gara-gara pasar udah gitu aja. Enggak sih, enggak gitu enggak tau. Sama kayak di zaman aku juga kan. Basket, streetball, keras apa segala macam terus kayak harus bisa ngedang. Oh iya. Ngerti nggak kan? Kan ada pemain basket, Bang. Abang kan tinggi, Bang. Ya harus bisa ngedang. Abang nggak bisa ngedang. Nggak bisa tuh kok ngedang kok. Oh, Abang nggak bisa? Nggak bisa. Aku ngedang bisa. Cuma ya nggak bisa kayak orang-orang yang back slam, 360 macam-macam itu aku nggak bisa. Karakter aku bukan di situ. Aku lebih ke trik, lebih ke handler. Sama mungkin kayak rap juga. Ya tiba-tiba hilang. Aku tuh nggak tuh nipu-nipuin orang, buat orang bingung-bingung. Sama kayak di rap rasaku. Pasti kan masing-masing ada karakter. Ya. Kayak Jere karakternya seperti apa, Ya. Yudi seperti apa, kau seperti apa kan gitu kan? Karena itu juga kalau menurut aku yang buat warna. Iya, itu yang buat warna. Ya. Tapi bukan berarti kok nggak suka dengan Bumbe. Enggak lah, aku menghargai kali. menghargai kali, tahu Dan kan? aku ya tahu lah, kayak masih dengar juga kayak Buteng. Iya. Orang itu kalau menurut aku tetap keren lah. Iya. Tapi ada juga nih yang dari bagian aku yang new sound ini pakai trap, Ya. nganggap boom bap ini gini-gini. Dan ada juga Ada sebagian kau tahu orang tapi itu ya? tahu bang. Dan ada juga sebagian orang boom bap yang memang rese, nggak nerima perubahan. Iya. Maksudnya saling menghargain aja. Iya, kayak J. Cole aja sekarang udah berubah soundnya. J. Cole ya, Iya, J. Cole ya dari yang awal dia pertama ya? Iya, dari Iya. Forest Hill Drive ke yang KOD sekarang. Iya. Itu Jo, jawabannya Jo. Udah Jo ya? Udah lah, ini orang ini banyak kali yang berdiri. Sofa kita. Peace out.